Berarti udah tahu penulisnya itu bahwasan ini adalah Yesus ya Bang ya? Oke. Injil ini, kita kalau bahas Injil berarti kita akan masuk ke dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil itu adalah 4 perkataan yang ditulis oleh murid-murid Yesus. Apa yang dikatakan Yesus dan didengar oleh muridnya itu yang yaitu ditulislah di Injil itu sendiri. Berarti yang menulisnya bukan Tuhan kan? Berarti Yohanes gitu. Ini akan lebih ke gimana ya? Ini agak menarik ini Bang. Agak menarik ini abangku. Ya, aku akan undang yang lebih paham dengan hal ini. Iya, silakan. Sebentar ya. Ya, siap. Calon Pak Raja. Ya, salam. Pak Raja, kita ada tamu sang mualaf. Dia bertanya tentang Yohanes 1 ayat 1. Siapa yang menulis itu? Apakah itu perkataan dari Tuhan itu sendiri? Silakan Pak. Ya. Tanya dulu, dia mau bertanya untuk mendengar atau mau bertanya untuk berpolemik? Nah, Sang Bang mualaf. Mualaf. Ini apakah saya berpolemik tadi? Kan saya bertanya Bangku. Silakan. Oke, kan sudah dijawab, itu adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi semua Alkitab ini adalah wahyu. Dia yang disampaikan oleh para penulis nabi-nabi dan para rasul, dituliskan di dalam buku, kemudian dibilang kitab suci. Jadi bukan berarti kitabnya kemudian menjadi suci. Gini Bang, bukan gini. Saya bertanya, kalau Abang mengatakan itu wahyu, apakah seorang kalau memang wahyu dari Tuhan, apakah seorang Tuhan itu bisa dituliskan terkutuk, mati terkutuk di tiang salib? Ya, kan mulai polemik. Karena bukan, kamu enggak, Bang. kamu berpolemik, sebentar. Siapa yang berpolemik? Sebentar. Kamu kan tadi mau bertanya, kok lompat-lompat ke lain? Bukan yang lompat, Bang. Abang mengatakan, saya ini bersinambungan, Bang. Abang mengatakan bahwanya itu. Ya, kau bertanya, kok tahu nggak? Bentar, maksudnya Bang. Tahu nggak itu? Coba, kau tahu nggak maksudnya? maksudnya? Biar aku ngomong dulu, nanti Abang sangga, Abang aku mute, kan? Kan Abang membilang itu wahyu Tuhan. Berarti perkataan Tuhan yang Abang tertulis di Alkitab, begitu kan? Jadi saya kita selesaikan itu dulu. Kamu Bang. menuduh. Aku nggak menuduh, Bang. Aku nggak menuduh. Ini sesuai yang tertulis di Alkitab. Sekarang aku tanya. Iya, sekarang kita jelaskan. Kamu mau mendengarkan nggak penjelasan? Pertanyaanku kan ku kelarkan dulu, gitu kan? Ya, ku kelarkan tentang Yohanes dulu. Kenapa disambung-sambung? Sebentar. Kenapa kok masuk ke Galatia 3? Sebentar Bang, sebentar. Kau tahu nggak itu Yohanes sama Galatia beda nggak yang menulis? Bentar Bang, sebentar. Kau mau jelaskan. Itu kan nabi-nabi apa? Loh. Sebentar Kau ini Bang, kan, kenapa dipotong-potong ini pertanyaan saya? Yang punya ahli, kita itu ahli kitab. Iya, kalau kamu diperintahkan, iya, Abang kan kau ahli bertanya, kitab. Kau bertanya sama ahli kitab supaya kau jangan mualaf. Kau sudah mualaf kan? Kenapa menyerang pribadi, Bang? Kalau saya mau mualaf, apa urusannya sama Abang? Kenapa Abang mau? Nggak ada urusannya, makanya kau bertanya saja. Dulu, host. Aku boleh kan memilih segala macam agama? Kenapa harus diserang? Loh, saya nggak menyerang. Kamu kan mau bertanya. Iya, kok menyerang mualafnya? Sekarang gini, aku bertanya sama host. Memang namamu bukan mualaf. Namamu memang bukan mualaf. Ganti kalau namamu bukan mualaf. Oh iya, nama akun besarku Manulang, ya kan? Nah, gantilah, pakai Manulang. Nama Manulang kan tetap juga mualaf M Manulang. Nah, kan? Iya. Sudah jelas, tertera. Sekarang ya aku pakai sekalian Raja Oloan gitu loh. Memang iya, aku ada pakai Raja Oloan karena memang aku dari Raja Oloan, kenapa rupanya? Iya, Raja Oloan itu kan nggak ada yang Raja Oloan itu tidak ada yang mualaf semua. Oke? Apa? Kau mau bertanya atau berpolemik? Tunggu. Apa dibilang tadi? Apa katanya? Apa? Coba Raja Oloan. Ya, Raja Oloan itu tidak ada yang mualaf semua. Tak ada yang mualaf semua. Oh iya, memang nggak ada yang mualaf semua, Bang. Satu-satu. Terus? Satu-satu yang mualaf, termasuk diriku yang mualaf. Kenapa? Iya.
Nah, Kenapa kok dibilang mualaf? Kenapa kok marah? siapa? Enggak, kayak kita kan berbicara konteks. Kenapa menyerang mualafnya? Kalau Loh, aku jadi namamu mualaf memilih, kenapa kau jadi namamu mualaf kan katanya kan? mualaf. Enggak, Oke, kok kenapa? Enggak, selesaikan, gini. Anda tadi selesaikan bertanya. pertanyaan. Satu-satu dulu, coba satu-satu dulu biar saya Bentar, nggak pusing. bentar, Ya, biar aku suruh jelaskan dia dulu. Sebentar. selesaikan pertanyaan. Di Bentar, Yohanes Bang. dulu. Biar Kenapa biar kau biar, lompat biar ke? Pak Raja yang menyelesaikan pertanyaan sang mualaf. Silakan Pak Raja. Ya, Maaf, saya mute dulu dia ya. kan tadi mengatakan bahwa apakah itu tulisan Rasul Yohanes itu adalah firman Tuhan. Kita bacalah, ya kita baca. Coba kita baca Wahyu ini, siapa yang menulis? Malik, kitab Wahyu. Bentar. Wahyu kepada Yohanes. Yohanes yang menulis Wahyu. Nah, kita baca coba dari Wahyu 1 itu. Saya bacakan dari 1 Ya, sampai. dari ayat 3 itu. Oke. Dialah wahyu Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya tunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang mengutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yang segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, sudah jelas kan? Inilah wahyu Yesus Kristus, kan begitu? Yang dikaruniakan Allah kepadanya. Itu kan klaim Yohanes. Nah, kan mulai klaim Yohanes, ya kan? Iya, memang jelas itu Oh klaim ini, Yohanes. oh Yohanes yang ini menulis, mau Pak. bertanya atau berpolemik? Enggak, aku tanya Manulang, dulu, Bang. Itu yang menulis Manulang. siapa? Aku tanya. Kok sudah Host, yang dibilang? menulis siapa, host? Ya. Wahyu 1 itu. Yang menulis siapa? Wahyu itu kepada Yohanes. Berarti yang menulis Kepada Yohanes. Yohanes. Yang menulis siapa? Terus enggak, tapi yang jadi polemik tadi Bapak bertanya, toh Pak Raja sudah menjawab. Iya. Enggak gini, Bang. Dia berkata. Enggak apa. Firman Tuhan. Enggak ada, Bang. Aku santai aja. Santai, memang begini aja. Santai di sini. Begini aja. Kenapa Iya, aku Manulang. berbicara Anda potong-potong? Manulang. Kau sudah dijawab. Sekarang kutanya, memang Tuhanmu sama Tuhannya orang Kristen Yahudi sama? Enggak sama. Nah, ini pasti larinya ke Bang Zuma ini. Sama tidak? Enggak sama. Ya nggak sama. Kenapa kalau nggak sama kau protes? Hah? Emang Tuhan Yahudi Tuhanmu, aku tanya. Hah? Loh, Yesus dari mana? Enggak, aku Murid-muridnya tanya, dari mana? Tuhannya Yahudi sama Tuhanmu sama tidak? Oke, kita lihat. Tuhan Yahudi itu adalah Allah Abraham, Isa dan Yakub. Nah, jadi Oke, sekarang Allahmu sama nggak? enggak sama dengan Tuhannya Yahudi. Lah kalau nggak sama ngapain kamu mau Enggak, apa? sekarang aku Mau tanya dulu. polemik? Tuhan kau sangkutkan dengan Yahudi. Tuhannya Yahudi dengan Tuhanmu sama enggak? Sama Tuhanmu sama Tuhan Kristen Tuhanmu dan sama Yahudi kan Tuhannya tidak sama Yahudi kan? sama tidak, aku tanya. Sama. Yesus itu Tuhannya Yahudi? Yesus itu adalah firman-Nya Allah. Enggak, aku tanya. Bapak. Yesus itu Tuhannya Yahudi? Sudah dijelaskan. Loh, Tunggu dulu, aku tanya. Jawab aja simpel. Yesus sebentar, itu saya Tuhannya jelaskan. Yahudi? Saya jelaskan. Sebentar Bang. Kenapa enggak mau mendengar Sebentar. omongan saya? Sebentar. Ini kan begini, Mas. Iya. Ini makanya orang nggak cerdas, marga Ya, aku manulang yang yang nggak nggak cerdas cerdas atau jadi Anda mualaf yang yang nggak gini. cerdas sekarang. Aku belum Inilah selesai ngomong. Anda udah Membuat nyambung. malu Raja Oloan. Kenapa? Kok disangkut-sangkut dengan Raja Oloan ini, Iya, host? kau Gimana bilang ini? Manulang. Kau bilang Gimana kau ini? dalih. Kok disangkut-sangkutkan dalih. dengan margaku? Ada apa ini? Ya, Kenapa kau dalih, disangkut-sangkutkan? Kenapa Iya, kau disangkut-sangkutkan? mau Aku tanya dulu. berpolemik. Enggak apa-apa, aku namamu tanya, mualaf. kenapa kau sangkut-sangkutkan? Hah? Sudahlah, Kita kau turun aja, ngapain aja. disangkutkan dengan margaku? Ada apa ini? Ya, karena kau dalih. Mau dale aku itu urusanku, ngapain kau urusi? Ya, kalau urusanmu kenapa kau Aku naik di tanya sini dulu, mau kalau aku dale, berpolemik? kalau aku tanya dulu sama Bu, kalau aku dale kenapa? Apa Ya kau masalahmu? dalih, makanya kau sudah Apa dijawab masalahmu tapi kalau kau aku enggak. dale? Aku ketua dale Kau loh. Kau sudah dijawab, Iya. tapi kau tidak bisa menangkap, masih Ya, ngeyel. aku yang kau yang nggak bisa menjawab atau aku? Sekarang aku Oke. tanya, Loh, sudah. Tuhannya Yesus Sudah apa tinggal jawab. pertanyaan semuanya.
Tahan dulu, tahan dulu. Paham Bentar. nggak? Gimana tanggapannya Pak Harto? Orang-orang kayak gini ini nggak perlu diurusin Malik. Kenapa? Aku Iya tanya, kan? aku kan tadi bilang Tuhannya Muslim Kan nggak sudah sama dengan dijawab. Tuhan Yahudi. Sekarang aku Sudah tanya, Tuhannya dijawab. Yahudi sama nggak dengan Tuhan Muslim? Sudah Tuhan Kristen. dijawab. Apa yang Sudah kau jawab? dijawab. Kau bilang sama. Oke. Apakah Tuhannya Oke, Yahudi ya. Yesus? Aku tanya. Hah? Coba lihat. Enggak, aku tanya Yuk, apakah Pak. Tuhan Yesus itu Tuhannya Ayo. Yahudi? Jawablah. Ayo kita lihat. Ayo kita lihat. Jawablah. Kenapa gak Iya, iya. dijawab? Iya santai dulu coba sang mualaf biar Jadi, jelaskan pakai data Bang, Pak Raja. aku Biar kalau Pak Raja yang kita jawab. Ya, masalah saya debat, jelaskan. debat, Sudah, diam, jangan diam. dibawa marga. Kita Mulutmu debat, diam, debat, diam. jangan bawa Ya, marga. ya sudah. Kau kan bilang, kau Kesampingkan bilang dulu ya marga. marga ya. Gimana sih? Makanya. Kita kesampingkan dulu marga ya. Oke? Ini kok bilang-bilang orang Oke, Dalek oke. segala macam. Oke, kita kembali ke firman. Kita kembali ke topik. Oke. Sekarang gini, coba Malik. Kita baca orang Yahudi kan, mereka selalu mengklaim. Diam, sama Yahudi dia itu sama diam, dengan malam. Tuhan Kristen? Itu Diam, belum dijawab loh. mau dijawab. Malah Mau kamu bisa dijawab. diskusi nggak? Kalau orang lagi ngomong tuh diam. Bang, kalau dia ngomong tadi aku diam loh, Bang. Gak pernah aku ngomong. Sekarang aku tanya dia kan Iya, bertanya sama aku tahu maksudmu itu tahu. Sebentar, biar aku jelaskan dulu. Sebentar. Dia Bentar, bertanya sama udah, aku. kau bertanya. Kau Astaga, Dimu udahlah aku dulu. biarlah. Si- Silakan si ngomong. mualaf. Silakan. Si mualaf dimu dulu, si mualaf. Malik jadikan aku moderator Malik. Orang Oke, tua Oke, kita siap. kita Jadi kenapa kasih moderator? jawaban Oke. secara dalil ya. Kalau dia ngeyel lempar ke neraka ya Malik ya. Coba kita baca Oke. Yesaya 60 ayat 2. Coba jadikan aku moderator Malik. Yesaya sebentar ya. Yesaya berapa, Pak? Yesaya 60 ayat 2. Enggak kelihatan sebentar. Yes. Yesaya berapa tadi Pak? Yesaya 60 ayat 2 katanya. Bang Dika Shalom. Yo salam. Oke. Ayat 2 ya? Ya, silakan Bang. Sudah? Biar kalau belum biar saya. Udah dapat ini. Ayat 2 ya. Firman Tuhan berbunyi, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian sabda Tuhan. Melihat ya. Oke, jadi begini ya. Kita bisa masuk ke ini. Allah itu kan Allah Israel adalah Allah Abraham, Ishak, Yakub. Allah Israel adalah Allah yang selalu dipanggil dengan Bapa, ya. Nah, kita baca ke Yesaya 64-nya atau Yesaya 63-nya dulu ayat 16. Oke, sabar ya Pak ya. Mm-mm. Yesaya 63 ya. Ayat berapa? Ayat 14. 16. Oh, 16, sorry. Ayat 16. Bunyi firman Tuhan, bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami, ya Tuhan. Engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Demikian sabda Tuhan. Terima kasih. Jadi Allah Israel dipanggil Bapa ya, teman-teman. Baik, kita lihat. Ayat satu lagi ya, biar lebih kuat. Karena Apa? kesaksian Yang mana Pak? 1-2 orang. Ya, Yesaya 64 ayat 8. Ayat 8 ya Pak ya. Ya. Bunyi firman Tuhan, tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami Baik. sekalian adalah buatan tangan. Demikian sabda Tuhan. Baik, terima kasih. Sekarang kita tahu Allah Israel dipanggil Bapa ya di perjanjian lama. Lalu di perjanjian baru yang mereka bilang bahwa Kristen itu perjanjian baru. Kita sekarang baca di 1 Korintus 8 ayat 6. Pertama Korintus berapa Pak? 1 Korintus 8 ayat 6.
Udah ketemu Bang Dika? Kalau belum biar saya. Pertama Korintus 1 1 Korintus Korintus 8 ayat 6. 8 ayat 6 ya. Ya. Bentar ya Pak ya. Oke, biar Ayat saya saja ya. 6. Oke. Demikian sabda Tuhan. Namun bagi kita, Namun, oke. oh ya silakan. Oke, saya baca ya sabda Tuhan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang Baik. karena Dia kita hidup. Demikian Oke. sabda Tuhan. Kita satu ayat lagi ya. Jadi Allah di perjanjian lama dan di perjanjian baru sama-sama dipanggil Bapa ya. Jadi Bapa itu siapa? Oke. Nah, jadi Bapa itu adalah Allahnya bangsa Israel dan Kristen. Ya. Firman-Nya Bapa itulah yang kemudian menjadi manusia yang diberi nama Yesus, yang satu hakikat. Makanya Yesus mengatakan apa? Yohanes terakhir coba Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ya Pak ya. Ah, udah. Ya, ayat 30. Jadi kapan ku berbicara ini? Sebentar ya, biar dijelaskan dengan Ya, tapi detail. nanti kalau aku berbicara jangan dipotong-potong ya. Yohanes 10 ayat 30 ya Pak ya. Iya. Ayat 30 mana nih? Oke. Bunyinya demikian. Aku dan Bapa adalah satu. Demikian sabda Tuhan. Iya, siapa di situ yang bicara aku dan Bapa adalah satu? Yesus. Yesus. Ya. Jadi Yesus itu adalah firman-Nya Bapa yang sehakikat dengan Bapa. Setara dengan Bapa. Sekarang tunjukkan mualaf ya, kalau Allahmu dipanggil Bapa, coba di kitabmu coba. Minta dalilnya, sudah cukup dari saya. Minta dalilnya Allahnya mereka dipanggil Bapa. Kalau di Al-Quran itu menyebut Innani Anallah, iya kan? Nah itu Allah, bukannya Bapak. Sekarang aku tanya yang Bapak ini yang Sudah mana Yesus? Allahmu dipanggil Lah, Bapa, kenapa coba. dipotong-potong lagi? Pakai ayat, Dari tadi pakai kubiarkan ayat. kau berbicara. Malik, suruh pakai ayat Malik. Kalau enggak, Ya, lempar aku bilang ke tadi Innani Anallah. Kan udah Jadi jelas. mana, Pak? Itu surat Sekarang keberapa, aku Pak? tanya, Surat apa itu? yang ada di Al-Quran. Itu surah keberapa ini Sang Mualaf? Sabar dulu. Sabar. Enggak, kita kan dari potong-potong tadi itu kan ngomong. menunjukkan Iya. itu. Kita kan Sekarang- menunjukkan dalil. Astagfirullahaladzim. Sekarang Anda itu harus menggunakan data. Sekarang Fair gini, dong Bang. kalau kami itu minta Iya, data. Sekarang gini, aku tanya dulu, sabar dulu. Biar aku ngomong dulu. Sabar ya. Oke. Anda menerangkan bahwasannya Tuhannya Israel sama dengan Tuhan Anda. Tuhannya Kristen kan? Mm-mm. Ah, jadi saya tanya, apakah Tuhannya Israel itu Yesus? Silakan jawab. Itu aja Anda kan simpel. sudah Anda kan sudah dibilang karena Anda tidak paham. Apa? Enggak, saya Enggak. tanya. Tinggal Anda Yohanes dijawab. 10. Anda biar tidak biar menjawab. biar 10 saya ayat nangkap 30. ya. Iya. Ya, saya nangkap dari yang disampaikan Pak Raja. Aku dan Bapak adalah satu. Ya berarti Yesus dan Di Tuhan mana orang Bang itu kata data. Yesusnya di situ? Kutanya. Apakah Datanya orang Yahudi? di Yohanes berapa Enggak, tadi, tunggu Pak dulu, Raja? Bang. Tunggu, biar. Yohanes 10 ayat 30. Apakah orang Enggak, Yahudi menyembah Yesus? Silakan ini jawab. begini aja. Ini orang ini mau Sabar, ini orang ini mau Aku mau inilah, berpolemik. aku Gini makanya saja. aku bilang, aku Gini, ngomong jangan Sang Mualaf. dipotong-potong. Gini Sang Mualaf. Kamu kalau mau ngajak debat, di sini bukan. Aduh. Kamu kalau mau ngajak debat, ayo saya ladeni saya kasih room yuk. Ayo kita berdua. Kita nggak berdebat, Bang. Kita cari solusi. Sudah, kalau nggak berdebat kok. Apakah Kau Tuhannya mau berpolemik. Israel itu bernama Yesus? Sudah. Itu aja pertanyaan saya. Sudah keluarkan aja Malik. Karena ini memang IQ-nya rendah. Kenapa takut Sudah sekali? dijelaskan. Saya bertanya, tak Anda jawab. Lempar aja. Gimana? Malik. Kasihan teman-teman yang di Kan bawah. gantian. Saya sudah bertanya, jelas, apakah sudah Tuhannya jelas Israel dijelaskan, sama dengan ya toh? Tuhannya Kristen? Nggak bisa nangkep. Ya, Sekarang lempar. Saya nggak Kenapa, bisa. host? Saya nggak bisa. Mungkin Iya, teman-teman bisa menyimak, teman-teman bisa menilai apa yang disampaikan Pak Raja itu sesuai dengan data. Oke. Betul. Iya. Bang Hunter, Bang Dika, mungkin
Teman-teman di Iya, sini. Malik jadikan Bang Hendro moderator ya. Biar Itu interaksi. kalau mau dipertanyakan itu nggak perlu ditanyakan lagi karena itu sudah lengkap itu bahwa itu semua itu sudah disampaikan secara data. Nah, itu pemahaman mereka itu ya kalau mau dibilang itu maklumi karena memang bukan hanya kurang literasi tetapi dalam pemahaman tentang ketuhanan kita itu mereka itu memang benar-benar itu tidak paham karena mereka itu memang kaitannya itu dengan apa ya, kaum jahiliyah pada saat itu. Artinya itu orang-orang bodoh di zaman itu yang percaya Tuhan itu ada 3. Jadi seenggaknya mereka itu dalam bentuk bilangan. Tetapi pemahaman kita itu tidak seperti itu. Tritunggal itu bukan berbicara tentang bilangan, tetapi di situ itu berbicara tentang misteri. Seperti Ya. itu. Jadi kalau pemahaman mereka itu ke arah bilangan, Tuhan itu tidak bisa diukur dengan sebuah bilangan gitu loh. Tetapi kita berbicara tentang misteri gitu loh. Jadi kan di situ kan sudah satu. Artinya itu kan Yesus sudah mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Artinya apa? Ya dia tentu mengatakan satu. Ya tidak mungkin dong pikiran Allah itu terpisah itu dalam sebuah suasana yang berbeda lagi. Artinya itu terpisah gitu. Tetapi kita itu memahami Tritunggal itu dalam pemahaman bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Nah itu kan sudah jelas. Kita kan analoginya itu udah mendekati banget gitu loh. Ya, Seperti Pak sedikit Raja tadi itu, saya ya potong dulu ya. contohnya. Bang Kois, jangan typing, mending naik bertanya dengan sopan. Nanti saya naikkan. Teman-teman di sini juga pasti akan menjawab juga dengan sopan. Daripada Begini, apa teman-teman ya, sebetulnya kan roomnya Malik ini kan untuk kalau ada mau bertanya diperbolehkan, asal mau mendengar jawaban. Nah makanya Ya. tadi kan saya tes, orang ini kan tidak mau mendengar jawaban, mau berpolemik. Dan saya Iya. sudah adil, saya ajak jangan di room ini kalau mau ngajak debat, kan begitu. Iya. Tapi orang ini kan nggak mau. Saya sediakan room kalau mau berdebat, karena room ini bukan untuk naik berdebat. teman-teman. Nah, Yang typing jadi nggak adil begini. seperti ini. Iya. Jadi Artinya gini ya. nggak usah diladeni yang di bawah gitu. Iya. Jadi sudah Jadi jelas. gini, kalau Tadi- keseumpamanya pertanyakan apakah Tuhan orang Kristen dengan Tuhan orang Yahudi, tentu orang Yahudi itu akan mengatakan dengan pemahaman mereka bahwa oh tidak, karena mereka itu tidak mempercayai Yesus. Lalu kemudian ketika orang Kristen ditanya, apakah Tuhan orang Israel itu dengan Tuhan orang Kristen itu sama atau agama Yudaisme sama dengan Tuhannya orang Kristen? Tentu orang Kristen mengatakan sama. Kenapa? Kok ada perbedaan di situ? Nah, kita itu harus kembali itu kepada sejarah awal dan konteks yang terjadi pada saat itu. Kenapa orang Yahudi pada saat itu tidak menerima keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena harapan mereka itu berbicara tentang pembebasan dalam sebuah politik. Artinya apa? Mereka mengharapkan seorang raja yang akan memimpin mereka melawan, artinya membebaskan mereka itu dari penjajahan Romawi pada saat itu. Karena pada saat itu Yesus itu hadir itu masih di bawah ranah kekuasaan bangsa Romawi. Nah, jadi mereka mengharapkan seorang raja seperti Raja Daud membebaskan mereka dari penjajahan pada saat itu. Nah, tetapi tidak sesuai dengan keinginan manusia, karena Yesus itu memiliki misi yang berbeda, sehingga ketika Yesus itu mati disalibkan, orang Yahudi itu tarik ulur kepercayaan mereka mengatakan bahwa, lah, raja kita kok mati gitu. Kalau seumpamanya bahasa sederhananya gini, Tuhan, raja kita kok mati? Padahal kan kita mengharapkan raja yang ingin membebaskan kita itu dari pembebasan bangsa Romawi. Jadi ada di salah satu kitab mengatakan bahwa kehendak manusia itu rencana manusia itu tidak sama dengan kehendak Allah. Kehendak Allah itu ingin membebaskan manusia dari belenggu dosa, sedangkan keinginan manusia itu adalah bebas dari penjajahan Romawi pada saat itu. Itulah perbedaannya itu dari pada pemahaman Yahudi dengan Kristen. Seperti itu. Saya bukan asumsi, Anda itu harus berbicara itu, Kois. Itu harus kembali kepada sejarah. Anda itu tidak ada pada sejarah saat itu. Jadi sejarah Kristen itu lengkap itu dengan konteksnya seperti itu. Anda itu tidak tahu konteks kayak gitu loh. Baik Dika, nggak usah dilayani Dika. Ini Malik sebelum saya turun ya, karena saya mau live.
Jadi begini, tadi kan saya sudah mengarahkan kalau dia sudah mengakui ya, tetapi dia mengakuinya tidak tulus ya bahwa Allahnya Yahudi dan Kristen berbeda dengan Allahnya mereka. Makanya saya tunjukkan Allahnya orang Yahudi dan Kristen dipanggil Bapa. Saya minta mereka tunjukkan kalau Allahnya sama dipanggil Bapa tidak. Nah, kalau Allah mereka dipanggil Bapa, mereka dilaknat. Ya. Nah, kemudian mereka tidak tahu konsep bahwa bagaimana inkarnasi. Allah itu sudah berjanji kepada bangsa Israel akan datang. Keluaran 20 ayat 18 ya. Bangsa Israel takut akan kedatangan Allah kan, karena bumi mendengar suaranya saja mati. Bahkan di Matius Ulangan 18 diulangi lagi, akan kubangkitkan nabi seperti engkau ini kan di antara saudara-saudaramu. Nah, setelah Allah itu datang melalui firman-Nya berinkarnasi menjadi manusia sesuai permintaan bangsa Yahudi sendiri. Tetapi yang terjadi Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya yaitu Israel. Tetapi orang-orang kepunyaannya Israel itu tidak menerimanya. Jadi dia datang sendiri. Tadi sudah dijelaskan Dika, keinginan Israel Allah kalau menjadi manusia, ya menjadi Mesias. Jabatannya kan Mesias ada 3, raja, imam, dan nabi. Tetapi pemahaman mereka hanya dengan kemauan pikiran manusia, bukan dari hikmat Allah. Ingin supaya Mesias itu menjadi raja di dunia menggantikan Raja Daud, karena bangsa Israel terlalu lelah dijajah bangsa-bangsa lain. Nah, padahal Tuhan sudah mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini, kerajaanku dari atas. Kan begitu. Ya. Nah, itulah kebebalan bangsa Yahudi. Tetapi sekarang kita puji syukur. Dari hari ke hari semakin banyak bangsa Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Termasuk Yahudi kekristenan abdosionisme, kekristenan mula-mula. Itu pemeluknya orang-orang Yahudi semua. Ya kan? Rasul-rasul juga orang Yahudi. Tetapi kekristenan mula-mula yang pemeluknya Yahudi ini masih melakukan tradisi adat istiadatnya orang Yahudi, menyuruh orang-orang yang menjadi Kristen dari bangsa lain untuk bersunat, sehingga oleh Rasul Paulus dan Barnabas ditentang, dibawa ke sidang Yerusalem, Kisah Para Rasul 15 itu. Karena mereka belum memahami. Tapi ya itulah, seperti itulah biasanya pemahaman mereka. Tetapi kalau bertanya boleh ya dijawab, tapi jangan berpolemik. Kalau berpolemik lempar aja, Malik, merusak komal Anda sama teman-teman, tidak membawa berkat. Begitu. Saya minta maaf ya Malik ya, Bang Hunter, Bang Dika ya. Semangat melayani Tuhan ya. Saya izin dulu, lanjut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.